Halo, selamat pagi pemirsa. Jumat 11 Oktober 2024. Ya, Anda masih bersama serial pembahasan Riset Indonesia yang kali ini kita membahas tentang pergaulan di episode kali ini. Kenapa? Karena pergaulan adalah hal yang kelak akan membentuk dan membuat kita menjadi apa di hari ini, hari esok, dan di hari-hari ke depan. Itu pasti. Karena kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Nah, pemirsa, teman-teman semua, kodrat kita sebagai makhluk sosial itu adalah bersosialisasi, berjejaring, atau networking bahasa Inggrisnya, berteman, bersahabat, bersaudara, atau berukhuwah. Itu sudah pasti. Karena kodrat kita sekali lagi adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Makhluk sosial yang akan saling bergantung satu sama lain. Nah, dalam pergaulan itu ya adalah sebuah hal yang sangat wajar bagi kita makhluk sosial untuk bergaul, berteman, berkawan, bersaudara, berjejaring, berelasi dan seterusnya. Nah, akan tetapi kita punya pilihan. Kita dikasih pilihan pergaulan seperti apa yang bagus dan membawa maslahat, membawa manfaat untuk kita. Karena mohon maaf, kalau sampai kita salah pergaulan, nanti kita bisa terjerumus ke dalam yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan, karena mohon maaf, ada sebagian dari orang-orang seusia saya ada kereta batu bara lewat, jadi kita pause bentar. Soalnya bising, nggak kedengeran nanti. Saya nggak pakai mikrofon. Kalau saya pakai mikrofon saya enak. Oke, kita lanjut ya. Soalnya mohon maaf, ada dari teman-teman kita Gen Z, Gen milenial, bahkan Gen Alpha yang terjerumus dalam pergaulan bebas itu. Pergaulan bebas yang jelas-jelas membawa hal yang tidak baik untuk kita. Ya, seks bebas. Seks bebas aja resikonya apa? AIDS. Terkena HIV, Human Infected Virus. Virus yang diinfeksi dari manusia. Dan AIDS. HIV AIDS ini atau HIV AIDS lah ya, dalam konteks bahasa Indonesia aja. HIV AIDS ini sudah jadi endemi sejak tahun 1985 sampai sekarang. Sudah berapa tahun coba? Sudah 39 tahun HIV AIDS ini menjadi sebuah endemi dan sampai sekarang belum ada obatnya. Kita hanya bisa mencegah diri kita terpapar HIV atau HIV AIDS itu tadi. Caranya gimana? Kontrol pergaulan. Jangan sampai kita terjatuh dalam pergaulan bebas. Jangan sampai kita terjerumus dalam seks bebas. Karena pergaulan itulah yang akan membentuk kita di hari ini, hari esok, dan seterusnya. Kodratnya manusia itu adalah menyerap seperti spons. Dia akan menyerap, dia akan melihat, dan pasti akan tertarik mencoba dari sesuatu yang dilihat, didengar, dan bahkan dirasakan. Memang kita punya pilihan untuk menyaring atau memfilter mana yang baik dan mana yang gak baik. Tapi kan tidak semua dari kita memiliki kemampuan untuk hal yang seperti itu. Tidak semua, teman-teman. Makanya itu, karena saking kodratnya seperti spons, nyerap gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Orang yang tadinya seumur-umur
nggak bersentuhan dengan yang namanya narkoba, akhirnya apa? Terjerumus dalam yang namanya narkoba. Orang yang seumur umur nggak pernah yang namanya main judi biasa atau judi online, kejerumus dalam judi, jadi pemain judi, teman-teman. Kenapa? Karena pergaulan, dia bergaul dengan orang-orang yang suka main judi. Dia bergaul dengan orang-orang yang pemain narkoba, bahkan diantaranya adalah residivis. Orang kalau bergaul dengan maling, pasti dia akan jadi maling. Bahkan ada yang diantaranya yang residivis maling, bahkan residivis korupsi. Ada yang seperti itu. Memang kita bisa menyaring, bisa. Coba lihat, ada beberapa teman saya yang, mohon maaf, saya mungkin tidak akan sebut nama. Ini masalahnya masih dalam circle saya juga, ya. Mungkin dalam asumsi saya bertahun-tahun dia ini nggak nenggak yang namanya miras, nggak pernah yang namanya mabok. Tapi karena pergaulan, akhirnya nenggak juga tuh yang namanya miras, nenggak juga tuh yang namanya minuman beralkohol, khamar gitu ya. So mohon maaf, dia teman saya ini, dia muslimah, tapi mohon maaf lahir batin, keislamannya kagak bakal diterima. Kenapa? Kagak tobat, masih aja minum. Kalau sudah tobat, sudah membersihkan diri yang haram-haram itu tadi, Pak, insya Allah ya, kalau kita tobatan nasuha, insya Allah diterima. Yang penting satu, jangan kita sentuh lagi yang itu. Jangan. Itu karena pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, nih kayak saya nih, kenapa semenjak bertahun-tahun terakhir ini saya jadi rajin sholat berjemaah ke masjid. Kemarin bahkan setahun terakhir ini 5 waktu, kecuali kalau hujan dan ada sesuatu lah, intinya gitu ya. Karena bergaul dan komitmen saya untuk tobat gitu loh. Saya bergaul dengan orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang sholatnya rajin, orang-orang yang senang mendalami ilmu Islam, orang-orang yang pada intinya, mohon maaf lahir dan batin, senang ngerjain sholat, suka mengerjakan sholat, senang menunaikan sholat. Jadi kalau kita mengawali segala sesuatu dengan senang hati, dengan sukacita, dengan riang gembira, pasti akan baik hasilnya. Lah orang misalkan nyuruh orang sholat, lah tapi kalau orangnya kagak senang sholat, bagaimana ceritanya? Ya, kita ngajak orang nih sholat ke masjid, lah ke masjid misalkan, lah bagaimana ceritanya kalau orangnya kagak suka sholat ke masjid? Ya, susah. Makanya kenapa masjid-masjid kita walaupun dibangun makin besar, bahkan dipakein AC biar makin nyaman, ya, bahkan dibuka seleluasa-leluasanya 24 jam nonstop gitu ya, tapi tetap aja masih banyak yang kosong. Sekalipun yang imam sholat, habis, mantap pol, makhraj hurufnya mantul, sifatul hurufnya mantul, tajwidnya mantul, ya, iramanya mantul, semuanya mantul semua. Surah-surah Al-Quran, ayat-ayat panjang walfindi di luar kepala, mantap pol jiwa raga. Lah tapi tetap aja masjid kita banyak yang kosong. Kenapa? Lah masih banyak orang kagak suka sholat di masjid, masih banyak orang yang gak senang sholat di masjid. Kenapa kayak gitu? Pergaulannya salah. Situ bergaul dengan orang yang gak senang sholat di masjid. Situ senangnya bergaul dengan orang yang senangnya sholat di rumah. Jadi pergaulan itu
adalah salah satu yang akan membentuk kita di hari ini, hari esok, dan di hari-hari ke depan. Kalau pergaulan kita baik, yang kita bawa pulang pun juga akan baik. Kita bergaul dengan orang-orang yang tutur katanya baik, tutur kata kita pun juga akan ikut baik. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tutur katanya nggak baik, kita pun tutur katanya juga akan nggak baik. Gitu loh. Semua terpulang kepada kita. Mau kita bergaul dengan pergaulan yang baik atau pergaulan yang tidak baik. Tapi ingat, yang namanya pergaulan adalah salah satu dari faktor yang akan membentuk kita di hari ini, hari esok, dan di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, Jumat berkah buat semuanya.